apalagi yang berhubungan dengan anak. Jadi tolong teman-teman, saya akan menyampaikan bahwa mereka akan bisa secara baik-baik dan hubungan mereka juga. Suara-suaranya perusahaan kita kan nyanyi bertiga. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syefah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pengacara Virgon yang tak mau menanggapi somasi Tantri Anissa dan akan tuntut balik jika tuduhan tak terbukti benar. Virgon akan menuntut balik pihak Tantri Anissa usai disomasi. Yang diketahui Virgon dan istrinya Inara Rusli telah disomasi Tantri Ajeng Anissa alias Teten. Terseret ke dalam isu perselingkuhan karena merasa nama baiknya tercoreng. Melalui kuasa hukumnya Sandi Arifin, Virgon tak akan menjawab atas somasi berikut. Ia hanya ingin kliennya untuk berfokus pada gugatan cerai terhadap Inara Rusli. Namun Sandi Arifin akan membiarkan masalah tersebut berlanjut ke proses hukum. Tak hanya itu, pihak Virgon juga akan mengancam balik Tantri Anissa jika dituding dan tudingan itu tersebut tidak terbukti. Tantri Ajeng Anissa somasi Virgon dan Inara Rusli atas tudingan perselingkuhan. Dengan ditemani oleh kuasa hukumnya, Milano Lubis, Tantri Anissa akhirnya klarifikasi di depan awak media. Berikut wawancara bersama dengan pengacara Sandi Arifin. Besok mungkin kita akan daftar. Besok jam berapa bang mungkin? Mungkin sekitar jam 10 ya mas. Somasinya udah diterima belum bang? Somasinya udah diterima belum? Belum. Makanya saya nggak mau berani komentar karena somasinya saya nggak tahu isinya apa dan permasalahannya apa. Tapi apapun itu klien kami akan kami sampaikan bila ada somasi yang menurut kami juga kami belum tahu apa yang isi dari somasi. Jadi saya nggak mau beri komentar sementara itu. Jadi selingkuhan dan hubungan badan itu dengan Virgon itu gimana bang? Sementara Virgon kan bikin surat pernyataan bahwa ada perselingkuhan segala macam. Kan kita udah pernah preskon tuh dulu, ya sekitar beberapa hari lalu tuh. Klien kami udah minta maaf secara tulus, ikhlas dan juga dari hati yang paling dalam. Jadi saya rasa untuk bicara lagi ke belakang, kami udah nggak mau menyampaikan lagi. Kita lebih pada fokus untuk proses perceraiannya ke depan, untuk berpisah secara baik-baik. Dan yang saya mendapatkan informasi komunikasi antara mereka berdua itu hubungannya masih komunikasi baik, apalagi yang berhubungan dengan anak. Jadi tolong teman-teman, saya akan menyampaikan bahwa mereka akan bisa secara baik-baik dan hubungan mereka juga komunikasinya, apalagi terhadap tumbuh kembang anak juga masih komunikasi hampir tiap hari. Dan juga dengan PH Barat ini bang, kalau nggak ada itu bang, nggak jawab bang somasinya bang. Iya, kalau saya kan berbicara mengenai kapasitas terhadap klien kami. Jadi intinya klien kami besok kemauannya tetap akan mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Jadi besok insya Allah akan kita daftarkan. Alasannya ya alasannya kan ini kan masalah keluarga ya, jadi nggak mungkin kami menyampaikan di sini, itu kan rahasia. Bahkan sampai sidang pun itu kan semua tertutup. Jadi intinya besok kami akan daftarkan. Bang itu abang Sandi aja yang ke PH Barat, apakah bersama Kak Virgon? Kita aja tim kuasa hukum aja besok ya. Bang, ada ancaman dari THA katanya kalau nggak dijawab somasinya bakal diproses ke hukum bang, itu Oh silakan, masing-masing punya hak untuk membuat laporan ataupun mengajukan gugatan, silakan aja. Kami selaku kuasa hukum bila mana memang ada proses yang akan kita tempuh atau kita jalani, klien kami akan kooperatif. Tapi ingat, bila mana tidak terpenuhi unsurnya, ya kita juga bisa menuntut balik. Tapi Virgon sendiri udah tanggapan belum bang? Aku belum tahu. Kita belum lihat surat somasi. Somasinya katanya pencemaran nama baik bang. Biar nanti saya baca dulu ya, karena kan kita belum terima. Oke.
Berita selanjutnya, Kahitna menggelar konser perdana tanpa Carlos Sabat. Kepergian penyanyi Carlos Sabat masih sangat terasa untuk para rekan-rekannya di grup musik Kahitna. Carlos Sabat meninggal dunia pada Rabu 9 April 2023 lalu. Kesedihan itu masih terasa sangat di konser perdana untuk Kahitna dalam acara konser Yovie Widianto, Billion Songs Confess. Tak seperti biasanya yang menggunakan kostum berwarna cerah, kini Kahitna menggunakan baju jas berwarna hitam. Pakaian hitam seolah menandakan perasaan hati dari personil Kahitna yang kini sedang berkabung. Pada momen ini, Yovie Widianto menceritakan jika banyak komposisi suara yang hilang untuk Kahitna saat membawakan lagu tanpa Carlos Sabat. Meskipun kini Kahitna tak lagi bernyanyi bersama dengan Carlos Sabat, namun grup musik yang digawangi oleh Yovie ini sudah ikhlas. Kahitna akan terus berkarya dan memberikan cinta untuk para soulmate penggemar Kahitna yang kini sudah setia sampai dengan saat ini. Berikut wawancara bersama dengan Hedi Yunus. Aku nggak nangis, tapi 2 hari yang lalu waktu kita biar sekarang mulai di Kuningan, aku masih nangis. Tadi pagi, tadi siang, tadi sore masih aman. Katanya Mbak Iye datang udah gitu bilang, ini ada cincinnya Pak lepas, gitu langsung hancur, hatinya langsung hancur. Udah dari situ udah memanage lagi perasaan untuk supaya tetap baik, tapi nggak bisa. Makanya ada yang hilang pasti di Kahitna di atas panggung. Momen-momen apa sih yang dikangenin sama dari Kahitna sendiri di atas panggung gitu? Momen yang kehilangan di atas panggung banyak banget. Jadi kayak kalau sama Carlo tuh kan kita 36 tahun sama kayak ya ada part yang kayak misalnya Carlo tuh bagian sama Kahitna apa tuh suara-suaranya pecahan kita kan nyanyi bertiga ada pecahan-pecahannya. Kalau itu suara paling yang saya sama Mario itu nggak nyampe sama sekali karena itu yang paling hilang karena selama ini ya kita dari Januari nyanyi berdua sama Mario. Cuman memang suaranya kalau nggak bisa ikutin sama kita ya bisa tapi maksudnya cara nyanyinya beda gitu. Kalau tuh bisa nyanyi suara asli meledak gitu tinggi. Kalau saya sama Mario itu yang paling penting. Mengenakan barang peninggalannya Mas Carlo nih, seperti apa, ada merasakan kehadiran secara ini nggak sih? Ya tidak bermaksud untuk menyambung-nyambungkan dengan hal-hal yang gitu, tapi maksudnya kayak ya namanya juga gimana ya kita sebagai keluarga kita 30 tahun sama-sama, bahkan lebih sering ketemu sama Carlo daripada sama atau keluarga sendiri, tiba-tiba hilang, nggak ketemu lagi, nggak baca balik lagi, terus kemudian diingatkan dengan sesuatu yang memang saya sendiri pernah melihat itu tuh cucunya Carlo gitu. Terus tiba-tiba kan orangnya nggak ada, terus dikasihin ke saya, jadi kayak kalau saya tulisannya saya di postingan IG itu saya bilang saya dapat warisan dari Carlo. Berita selanjutnya, respon Tiara Andini disinggung soal hubungan dengan Alshad Ahmad yang ternyata sudah duda 1 anak. Tiara Andini dalam 1000 bahasa ketika ditanya soal hubungannya dengan Alshad Ahmad. Bahkan Tiara Andini terkesan menghindari awak media setelah menjadi penampilan dalam konser Billion Songs Yovie Widianto. Tiara Andini terpantau keluar dari pintu belakang GCC Senayan, dijaga ketat, dan Tiara Andini juga seakan menyamar agar tak dikenali oleh awak media. Penyanyi yang diketahui sebagai kekasih Alshad Ahmad itu mengenakan sweater berwarna abu-abu dengan menutupi tubuh dan kepalanya. Tiara Andini terkesan menghindari awak media setelah menjadi penampilan dalam konser Billion Songs Yovie Widianto. Tak mempedulikan pertanyaan wartawan, Tiara yang dijaga beberapa kru ini langsung masuk ke mobil Alphard berwarna putih. Seperti yang kita ketahui, kekasih Tiara Andini Alshad Ahmad ternyata sudah pernah menikah dengan seorang wanita bernama Nisa Ashifa yang tak lain adalah mantan kekasihnya. Hubungan Alshad Ahmad dan Nisa Ashifa pun sudah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi rumah tangga Alshad Ahmad dan Nisa Ashifa sudah berakhir dengan perceraian. Berikut suasananya. Titik sedikit dong. Titik sedikit dong. Sedikit. Maaf ya. Putus ya, Ti. Ini udah nggak boleh kasih belum, Ti. Titik sedikit dong. Titik sedikit dong. Sedikit. Maaf ya.
Berita selanjutnya, Shandy Aulia dan David Herbowo sudah pisah ranjang sebelum gugat cerai. Kuasa hukum ungkap faktanya. Gugatan cerai Shandy Aulia kepada suaminya David Herbowo sebentar lagi berlanjut di persidangan. Meski sedang menghadapi perkara perceraian, Shandy nampak asyik berlibur ke sejumlah negara di Eropa. Ini nampak dari unggahan Shandy di media sosial Instagramnya. Terkait dengan perceraian, kini terungkap bahwa Shandy dan David sudah pisah ranjang dan pisah atap. Dilansir dari tribunnews.com, hal ini dibenarkan oleh kuasa hukum Shandy, yaitu Shandy Arifin. Ia pun sebelum kedua mendaftarkan perceraian ke pengadilan, mereka sudah melalui musyawarah dalam keluarga. Lebih lanjut, Shandy Arifin menuturkan bahwa mereka telah membuat surat kuasa untuk sidang mediasi. Hal tersebut dilakukan lantaran tak ada masalah lagi yang harus diperbincangkan. Walaupun mereka telah sepakat untuk berpisah, silaturahmi antara keduanya pun masih berjalan dengan baik. Berikut wawancara bersama dengan pengacaranya, Shandy Arifin. Orangnya banyak, ceng mau mundur dari ceng. Jadi hari ini kita tim ya, Bang Sandy, Bang Agal, Bang Mansuri dan saya Hadi Sukrisno itu sidang perdana hari ini tanggal 3 Mei 2023 mengenai kasus perceraiannya Shandy Aulia. Hari ini disidangkan sidang perdana dan sudah dilakukan sidang perdana tersebut. Sidang perdana tersebut tadi sudah disampaikan secara administrasinya sudah lengkap, terus gugatan juga sudah lengkap, namun dari pihak tergugat sampai sidang tadi dilaksanakan belum bisa hadir. Dan tadi agendanya dari majelis hakim sendiri akan menyampaikan panggilan untuk kedua kali supaya hadir di persidangan. Kemudian sidang ditunda 2 minggu dari sekarang, yaitu tanggal 17 Mei 2023. Itu aja sih agenda sidang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Alasan tidak kehadiran Shandy Aulia mungkin atau Chris? Terakhir kali yang melakukan kontak Bang Sandy ya. Kalau terakhir kali jadinya Bang Shandy Arifin yang terakhir kali untuk kontak dengan klien, termasuk dengan Pak David ya. Biar Bang Sandy yang menjelaskan masalah tidak hadir atau tidak hadirannya. Dengarkan? Berita selanjutnya, Iblis terkejam penagih janji rilis poster dan teaser Agnia Haque kesurupan. Agni Haque dan juga Jordi Pranata ditemukan dalam film horor terbaru dari Visionary Capital dan rilis film bertajuk Kajiman. Film Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji ini baru saja merilis trailer pada Rabu 3 Mei 2023 di kanal YouTube Rilis Film. Selain Agni Haque dan juga Jordi Pranata, film Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji ini juga disutradarai oleh artis dan juga aktor lainnya seperti Tio Pakusadewo, Mian Tiara, Uli Triani, dan Ledil Zuhri Alaudin. Dalam trailer tersebut, Agni dan Jordi berperan sebagai perawat. Trailer film ini juga memperlihatkan bagaimana kengerian dan situasi mencekam yang dihadapi oleh para pemain. Berikut wawancaranya. Kalau aku sama dia sedikit banyak lah ya, cuman pas tahu nama Kajiman kan pasti langsung research kan. Kalau kita Google nih Kajiman gitu, itu keluar dikit banget di Wikipedia. Jadi itu pas ini apa ya gitu, makanya jadi banyak. Kan kalau misalnya dari kayak Mas Arti bilang pocong, itu udah tahu pocong apa gitu, atau babi ngepet gitu misalnya kan kita tahu dari mana ya kan. Kalau Kajiman tuh benar-benar sedikit banget penjelasannya ya, benar-benar nggak ada. Jadi kita bingung kan, gimana kita akhirnya banyak ngobrol juga sama Mas Arti gitu kan tentang Kajiman itu sendiri. Dan ternyata pas kayak research buat weton itu, weton asli itu yang dimainin sama Rama. Yang sebagai Rama kan wetonnya asal Kliwon kan. Yang disukai Kajiman tuh kayak weton gua nih gitu, dalam beneran aku gitu sebagai Uli. Wah serem banget nih, gue ternyata disukai Kajiman gitu kan, kayak langsung oh baru tau Kajiman tuh di sini juga. Kalau aku ya sama, cuman kalau Kajiman ini adalah film horor pertama. Sebelumnya memang pernah tahu di film horor kayak Alos gitu. Sama takut.
menarik tentang kajiannya kan memang detail tentang kajian masih sedikit. Jadi pas. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.